Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the students' cupboard. It had been 6 months. We didn't meet the students because of the COVID-19 pandemics. Of course, I miss my students so much, and I hope this pandemic will be end soon so that they can come to school again to study. Ternyata, berbicara bahasa Inggris seperti yang saya ucapkan tadi mudah loh. Di era globalisasi ini, banyak bahasa internasional yang harus kita kuasai. Salah satunya bahasa Inggris. Karena banyak sekali instruksi di sekitar kita yang menggunakan bahasa Inggris, contohnya get out, kick the ball, and etc. Sebenarnya, kita sering salah dalam mengucapkan beberapa kalimat bahasa Inggris. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas 10 common mistakes in English atau kesalahan-kesalahan umum yang biasanya kita lakukan atau yang sering kita jumpai dalam bahasa Inggris. Apa saja sih? Check it out. Yang pertama adalah ucapan good night. Apa sih yang kalian pikirkan saat mengucapkan good night? Sebenarnya, good night itu bukanlah sapaan seperti yang ada di dalam good morning, good afternoon, good evening. Tetapi, good night itu lebih cenderung untuk berpamitan. Misalnya saat kita berkumpul dengan sekeluarga atau dengan teman-teman, maka saat kita ingin berpamitan dengan mereka untuk tidur, maka yang diucapkan adalah good night. Atau kita mungkin berpisah dengan teman-teman dan tidak bertemu lagi, maka yang kita ucapkan adalah good night, bisa ditambah dengan have a nice dream or something like that. Next adalah menanyakan asal atau tempat tinggal. Yang pada umumnya digunakan adalah where are you from? Ada juga yang menggunakan where do you come from? Tetapi jika kita menanyakan asal kita atau tempat tinggal dari mana, lebih baik kita menggunakan where are you from? Karena kalau kita menggunakan where do you come from, itu lebih cenderung menanyakan background kita atau lebih cenderung menanyakan privacy. Jadi lebih baik dihindari. Jika kita menanyakan where are you from, otomatis lawan bicara kita akan menjawab, oh I'm from Solo, I'm from Indonesia, for example like that. Tetapi kalau kita menanyakan where do you come from, itu lebih sensitif ya, jadi lebih baik dihindari saja. Karena menanyakan background, privacy, dan background keluarga seperti itu. Tetapi where do you come from, itu lebih bisa juga digunakan untuk menanyakan suatu kondisi yang misalnya saat kita berjanji dengan teman-teman, kemudian tiba-tiba dia datang, yang kita tanyakan adalah, oh, where do you come from? Kemudian dia pasti menjawabnya dengan, I come from the restroom, for example. I come from the library, for example like that. Next adalah penggunaan article, a, an, and the. Banyak sekali dari kita yang susah membedakan antara artikel an dan juga the. A dan an itu sering sekali digunakan untuk menunjukkan suatu benda secara umum. Sedangkan the itu digunakan untuk menunjukkan sebuah benda secara khusus. Misalnya, saat saya mempunyai pulpen yang berwarna-warni dan banyak, kemudian ada teman yang menanyakan, lend me a pen. Lend me a pen, itu berarti dia hanya meminjam satu buah saja, tanpa menjelaskan dia pinjam yang warna apa. Tetapi saat dia bilang, lend me the blue pen, otomatis yang kita pinjamkan yang berwarna biru. Jadi begitu ya, itu untuk secara umum, sedangkan yang the itu lebih secara spesifik. Next adalah penggunaan kata tunggu aku. Banyak yang dari kita itu masih salah menggunakan tunggu aku itu dengan wait me. Tetapi yang benar itu adalah wait for me atau waiting for me. Jadi mulai sekarang lebih hati-hati lagi ya menggunakan wait for me bukan wait me. Next adalah meminum obat. Banyak yang di antara kita itu masih bingung menggunakan sebenarnya kalau kita minum obat itu apakah drink medicine atau eat the medicine. Kalau drink itu memang meminum, tetapi minum itu kan kalau kita memasukkan air. Kalau eat itu kan kita memakan. Tetapi untuk obat itu yang benar adalah
take the medicine. Jadi bukan eat the medicine, bukan juga drink the medicine, tapi yang benar adalah take the medicine. Next. Next adalah menerangkan cara kita untuk makan pagi, makan siang, atau makan malam. Breakfast, lunch, or dinner. Itu banyak di antara kita yang menggunakan eat breakfast, eat lunch, dan juga eat dinner. Itu salah ya. Tapi kita harus menggunakan kata bantu have. Misalnya have breakfast, have lunch, and have dinner. Next. Next adalah kata yang di akhir itu konsonan, kemudian di belakangnya diikuti huruf vokal, bisa kita baca secara langsung atau menjadi satu kalimat. Ini sebenarnya bukan kesalahan sih, cuman lebih ke saran saja. Seperti contohnya misalnya stand, spasi up, banyak di antara kita yang membacanya itu stand up. Tetapi kalau kita ingin meniru cara orang Inggris atau orang Amerika membaca, itu dengan membacanya stand up. Contoh yang lain adalah a space lot space of, itu kita bisa baca dengan a lot of. Tetapi bisa juga kita baca biasa a lot of. Contoh yang lain adalah speak up. Jadi speak up langsung dibaca seperti itu bisa, speak up juga bisa. Next. Next adalah cara membaca dengan kata yang berakhiran G dan H. Banyak sekali di antara kita yang membaca itu tetap dibaca pure GH, GH seperti itu. Misalnya, contoh ENOUGH cukup dalam bahasa Inggris itu bukan dibaca enough, tapi enough. Contoh yang lain, batuk dalam bahasa Inggris itu COUGH, bukan choke atau cough, tetapi cough. Next. Next, dan ini yang terakhir adalah silent word. Silent word itu adalah huruf yang kita abaikan membacanya. Jadi di bahasa Inggris itu banyak sekali silent word atau kata-kata atau huruf-huruf yang sebenarnya tidak perlu kita baca. Misalnya huruf H dalam bahasa Inggris yang diikuti huruf O itu tidak perlu dibaca. Misalnya HOUR itu bukanlah dibaca hour tetapi hour. Misalnya an hour, 1 jam. Contoh yang lain adalah jujur dalam bahasa Inggris itu adalah tulisannya HONEST, tetapi bukan dibaca honest, tetapi honest. Contoh silent word yang lain adalah huruf T. Jadi T itu juga ada di beberapa kata yang tidak dianggap. Misalnya CASTLE itu bukan dibaca castle, tetapi castle. Mendengar dalam bahasa Inggris itu adalah listen, not listen. Oke. Contoh yang lain adalah huruf K yang diikuti huruf M, itu huruf K-nya tidak perlu dibaca. Misalnya, kesatria dalam bahasa Inggris itu adalah KNIGHT, itu bukan knight, tetapi knight. Kemudian, KNIFE atau pisau dalam bahasa Inggris itu knife, not knife. Silent word yang selanjutnya adalah huruf W atau W. Jika W diikuti huruf R atau huruf H dalam bahasa Inggris itu tidak perlu dibaca. Misalnya, menulis dalam bahasa Inggris itu adalah writing, not writing. Kemudian, keseluruhan dalam bahasa Inggris itu adalah whole, not whole. WHOLE itu cara membacanya whole, not whole. Itulah beberapa kata dalam bahasa Inggris yang sering sekali mengalami kesalahan penggunaan. After this, you may try on practice this word appropriately. Ingin belajar bahasa Inggris lebih dalam lagi? Yuk mendaftar di SMP Al Irsyad Surakarta. Sekarang, daftar sekolah bisa dari rumah dengan mengklik link yang sudah ada di dalam kolom komentar. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.